Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan Pak, saya nama Rio Yusra sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 5 Baleh Panari Batu Bajanjang, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solok. Pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025, saya akan mengambil video pembelajaran tugas UKIN tentang PBL dengan materi Mari Belajar Surat Al-Ma'un dengan tartil dan sesuai dengan ilmu tajwid yang menitik beratkan ke dalam hukum nun mati. Dimohon kepada Bapak dan kepada Ibu untuk perbaikan ke depannya dalam proses pembelajaran ini. Kami mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu untuk bisa dalam kedepannya untuk bisa lebih berkembang lagi atau lebih baik lagi dalam pembuatan video ini. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ada di antara kita yang masih di tempat duduk kita yang masih ada sampah? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Jadi untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar pada pagi hari ini belajar tentang PAI atau pendidikan Islam. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita minta kepada salah satu teman kita, Sadul, untuk menyiapkan teman-temannya dalam berdoa. Kepada Sadul kita silakan. Jadi untuk kehadiran pada hari ini, apakah ada yang tidak ada pada hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar pada hari ini itu tentang PA. Kita akan melakukan tepuk pagi dulu, tepuk semangat, biar kita lebih semangat dalam pembelajaran pagi hari ini. Tepuk semangat. Kita belajar pada hari ini tentang Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Bagaimana kita diharapkan nanti peserta didik bisa membaca surat Al-Ma'un dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang ada, dan peserta didik nanti bisa mengembangkan dalam membaca Al-Quran di rumah atau di tempat lainnya agar sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Apakah ada di antara peserta, di antara anak bapak yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Apakah ada yang sudah hafal? Para sudah hafal? Sudah, alhamdulillah. Sinta sudah hafal? Belum. Sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un yang agar sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi sebelum
Apa menurut pendapat kita tentang penampilan dia tadi? Apa ada yang salah bacaannya? Hah? Apa salahnya? Berarti di makhrajul hurufnya salah, ada yang salah di makhrajul hurufnya. Tepuk tangan untuk si Alia. Jadi tadi baca oleh kawan-kawan tadi. Untuk pembelajaran selanjutnya, mari sama-sama kita memperhatikan video pembelajaran agar sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Sebab Bapak lihat tadi masih ada di antara kita yang kurang tepat dalam pembacaan makhrajul hurufnya, dan ada juga yang kurang, yang harusnya dipanjangkan tidak dipanjangkan. Ada juga yang hukum tajwidnya yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi kepada anak-anak Bapak untuk bisa memperhatikan video pembelajaran. Bisa kita perhatikan? Jadi nanti akan Bapak bagi nanti kelompok. Nah, ini kan sudah ada kelompok-kelompoknya. Jadi nanti di kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti sebelum itu kita minta kepada Sadul untuk mengulang-ulangkan bacaan dari kita bersama. Untuk mulai daripada basmalah, selanjutnya kita mulai dengan pembacaan surat Al-Ma'arij. Satu, untuk Sadul, silakan. Jadi boleh bismillah Sadul. Bismillahirrahmanirrahim.
satu bisa kita lihat apa akan bagi kelompoknya. Jadi tugas nanti dari kedua kelompok. Tadi Bapak sudah melihat bacaannya, ada yang fasih, ada yang belum fasih. Jadi Bapak minta kepada kelompok yang ada, yang pertama ke kelompok 1 itu yang diketuai oleh Sadul, itu nanti akan membimbing teman-temannya dalam membaca surat Al-Maun. Kalau ada nanti yang kurang-kurang tepat bacanya, harap perbaiki oleh teman nanti ya Sadul. Begitu juga dengan kelompok 2. Jadi Bapak percayakan keduanya kepada Fahra untuk bisa mengoreksi bacaan temannya. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki bersama-sama. Karena di situ nanti akan Bapak nilai kekompakan daripada sebuah tim ini. Bisa dipahami? Begitu juga dengan kelompok 3 akan diketuai oleh si Adia. Jadi harap nanti kalau ada yang kurang tepat dalam bacaannya, harap memperbaiki bacaan teman yang lain. Begitu juga dengan kelompok 4 itu yang akan diketuai oleh Kia. Setelah nanti kita mengajarkan teman-teman kita, di samping itu kita juga berkewajiban untuk melihat hukum bacaan tajwid di sini dalam ayat ini, hukum tajwid bacaannya atau hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini tolong dicatat. Nanti itu akan kita tampilkan ke depan bersamaan dengan perwakilan kelompoknya. Paham itu? Nanti Bapak akan berikan sebuah, boleh dicatat di sini. Hukum tajwid. Nanti apa hukum tajwid yang terdapat di situ? Contohnya seperti izharlah atau ikhfa atau al-qafalah. Buat silakan dibuat. Boleh. Apakah sudah kelompok yang sudah siap? Jadi kelompok 1 yang akan diwakili oleh ketuanya Pak Nafsu Fadul untuk membacakan ayat ke depan dan mempresentasikan apakah ada hukum tajwid di dalam yang bisa didapati oleh kelompoknya. Silakan Pak Fadul untuk ke depan. Di dalam ayat yang ke-5 maksudnya bertemu jadi tepuk tangan kepada kelompok 1 dulu. Kedua menampilkan diskusinya. Perwakilan kelompok 2 untuk membacakan ayat.
Bagus. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain tentang pembacaan surat Al-Nahl tadi dan hukum tajwidnya? Bagus apa ada yang salah? Bagus. Sudah sesuai dengan ilmu tajwid? Sudah, alhamdulillah pada kelompok 1, kelompok 2 boleh duduk. Jadi bacaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah ada perbaikan dari sebelum kita menayangkan video tadi. Apa ada yang salah menurut kita? Tidak ada yang salah? Tidak. Jadi kalau pada kelompok 3, Bapak silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Apakah ada yang salah dalam bacaan tadi? Tidak. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan tajwid? Jadi, boleh duduk. Nah, jadi untuk selanjutnya, mari kita perhatikan dalam pembacaan ini, karena sebenarnya dalam bacaan kita tadi itu sudah sesuai dengan ilmu tajwid yang sesuai dengan yang akan kita pelajari. Namun demikian perlu kita pahami di dalam pembelajaran surat Al-Nahl ini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu hukum mimati. Hukum mimati itu ada 3. Yang pertama, apabila ada mimati setelah itu ada huruf ba, berarti hukumnya adalah ikhfa safawi. Apa hukumnya? Ikhfa safawi. Contohnya tarmihim bihijarah. Jadi hukum bacanya di situ apa? Dengung, menyamarkan bunyi mimati dalam mendengungkan atau memanjangkan dua itu kan. Tarmihim bihijarah 1, 2, 3. Tarmihim bihijarah. Itu namanya ikhfa. Setelah itu ada namanya idgham mimi. Mim mati bertemu dengan mim. Contohnya di ayat yang lain seperti wa amanahum min khauf. Itu ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga itu adalah mim mati bertemu selain daripada huruf ba dan huruf mim. Itu pembacaannya izhar safawi atau jelas. Apa contohnya seperti ini? Alladzina hum yura'un. Mim mati, setelah mim mati apa hurufnya? Ya. Berarti itu hukumnya apa? Izhar
jelas tanpa memanjangkan. Nah, jadi ini namanya izhar syafawi. Nah, jadi untuk lebih kuatnya pembacaan kita dalam surat Al-Fatihah, mari sama-sama kita ulang-ulang kembali. Yang di Bapak nanti yang pertama, setelah itu diikuti bersama-sama. Baik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah siap? Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sebagai kesimpulannya, mari Bapak mengajak kepada anak-anak Bapak bahwa nanti ketika kita membaca Al-Quran, harap kita perhatikan hukum tajwid dalam bacaan itu. Apalagi dalam pembelajaran kita pada hari ini, itu kita lebih menitikkan kepada hukum mati bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Membacanya sama dan memanjangkannya sebanyak 2 huruf. Yang kedua, mim mati bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaannya adalah idgham mim. Hukum bacaannya adalah memanjangkan 2 harokat dengan menyamakannya, seperti wa amanahum min qauf. Itu yang ketiga, hukum min mati bertemu dengan selain daripada huruf ba dan mim. Hukumnya adalah
yura'un. Menjelaskan bunyi memba. Jadi mungkin itu pembelajaran